Selama tidak ada perdamaian, uang tersebut tetap status quo, nggak bisa diambil. Apalagi sekarang putusannya mengatakan onslah parley perpoging, gitu. Dan udah tahu ini masalah perdata selesaikan dulu. Kalau perdata tidak selesai, ya nggak selesai masalahnya. Jadi kembali kepada perdata. Kasus sengketa tanah senilai 3,3 miliar rupiah antara pemeran sinetron Bajai Bajuri Nasrullah alias Mat Solar dengan seorang guru ngaji bernama Haji Idris memasuki babak baru. Setelah melalui serangkaian sidang, akhirnya Majelis Hakim PN Tangerang melepas Haji Idris yang sudah dibuai selama 3 bulan dengan dakwaan melakukan penggelapan sebidang tanah. Hasil sidang pada Selasa 20 Oktober 2020 itu sudah diprediksi Dr. Haji Endang Hadrian, SHMH, kuasa hukum Haji Idris. Dia menilai kasus itu perdata, tapi dipaksakan masuk ranah pidana hanya untuk memenjarakan kliennya. Setelah kliennya bebas, Endang sedang mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Meski demikian, pihaknya berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan cara damai melalui mediasi. Jika mediasi nanti ternyata buntu, pihaknya terpaksa akan menempuh jalur hukum perdata terkait kepemilikan tanah yang berdasarkan dokumen resmi masih atas nama kliennya. Endang mengakui alasannya membela Haji Idris karena kliennya itu berada di pihak yang lemah, sementara lawannya seorang publik figur. Pengacara spesialis sengketa tanah ini yakin kliennya di pihak yang benar berdasarkan kronologis dan bukti-bukti yang dimiliki. Dia datang ke kantor, kemudian dia menunjuk saya sebagai lawyernya. Wah, saya pikir menarik nih. Setelah dia pelajarin, menarik untuk dibela. Kebetulan lawannya adalah Mat Solar, seorang public figure yang sudah punya nama besar di sini. Nah, saya terpanggil untuk mencari kebenaran. Kebetulan klien saya ini adalah ustadz, guru ngaji, orang nggak punya, yang perlu ada bantuan hukum dari saya. Maka saya terpanggil untuk membela beliau, membantu beliau agar lepas dari tuntutan hukum. Setelah saya pelajari berkas-berkas itu, untuk mencari keadilan, mencari kebenaran material yang ada dalam perkara ini, agar siapa sih yang benar dalam perkara ini. Nah, itulah saya tertantang untuk mencapai itu. Maka saya pegang perkara ini gitu. Menurut Endang, penyebab kliennya menjadi terdakwa dan dipenjara karena Mat Solar tidak dapat mencairkan uang ganti rugi pembebasan jalan tol yang dititipkan di pengadilan senilai 3,3 miliar rupiah. Awalnya mungkin Pak Mat Solar ingin mengambil dana yang 3,3 M tersebut. Karena melalui Pak Idris, maka beliau melalui pengacaranya Pak Rusnadi menghubungi Pak Idris. Nah, Pak Idris merasa ngejualnya ke Pak Rusli. Silakan hubungi Pak Rusli gitu. Akhirnya singkat cerita ketemulah dan bertemu negosiasi, tapi tidak ada kesepakatan. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya dilaporkan polisi oleh kuasanya Pak Mat Solar nanti, sehingga dengan dilaporkannya polisi, Pak Idris dijebloskan ke penjara. Sempat Pak Idris tanda tangan akte judicial di Polres, tanda tangan akte jual beli tanpa kompensasi karena dia ingin keluar. Sudah ditandatanganin, Pak Idris beranggapan itu sudah selesai. Ternyata kompensasi nggak bisa diambil. Maka Pak Idris dipanggil lagi. Setelah dipanggil, disuruh buat perdamaian. Tidak ada kesepakatan perdamaian. Nah, akibat tidak ada perdamaian tersebut, maka Pak Idris dimasukkan lagi ke penjara pada saat itu. Sampai ke tahap 2, sampai ke persidangan ini. Tanah awalnya tahun 93 itu 1.350 meter itu dialihkan ke Pak Rusli tanpa AJB lisan 1.350 meter. Kemudian
tahun 2004 51 meter dialihkan ke Pak Herman. 50 meter atas C yang 60. Di tahun 2008, belakangan nih, 2008 itu dialihkan ke Mat Solar 1350 meter. Kemudian di tahun 2019 dibuatlah AJB oleh Mat Solar 1350 meter. Jadi tidak berkurang nih tanah dia nih gitu. Nah, selanjutnya yang 50 meter tadi, tanah yang terpisah yang girik C60 itu dijual oleh Rusli ke Pak Herman. Dan nah, kemudian tuduhannya adalah Pak Idris dituduh menggelapkan surat C60 tadi gitu. Yang nggak nyambung nih gitu. Gitu. Nah, apalagi penjualannya itu hubungannya dengan Pak Rusli, bukan ke Pak Idris gitu. Pak Idris udah lepas, Pak Rusli selesai. Itu kronologis ke belakangnya. Nah, sehingga karena belum balik nama, maka hak keperdataannya masih atas nama Pak Idris karena belum balik nama nih. Pihak Mat Solar menuding Haji Idris telah menggelapkan pembayaran sebidang tanah yang juga terkena proyek jalan tol. Ternyata, fakta persidangan membuktikan jika tanah tersebut bukan milik Mat Solar, sehingga Haji Idris tidak terbukti melanggar pasal dakwaan Pasal 372 KUHP Jungto Pasal 378 KUHP. Penatangan AJB itu bulan Mei 2019. Pada saat itu Pak Idris masih di dalam tahanan Polres Tangerang Selatan. Di tanah AJB di situ. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di situ dan turunannya di situ diterangkan bahwa apabila telah diumumkan, telah diberitahukan di wilayah tersebut kena pembangunan pembebasan jalan tol, maka di atas tanah tersebut tidak boleh terjadi transaksi jual beli kepada orang lain. Yang boleh hanya kepada panitia pengadaan tanah tersebut. Nah, sementara di sekitar Mei 2019 di tanah tersebut sudah jadi jalan tol. Jadi akte jual beli tersebut nggak ada objeknya jalan tol. Gitu. Yang namanya akte jual beli itu harus ada objeknya, objek yang jadi jual beli. Nah, bagaimana mungkin terjadi 2019 itu jalan tol dijual belikan seperti itu. Terlebih lagi orangnya yang satu sedang sakit, yang satu di penjara, tidak ada pembayaran uang pada situ. Walaupun di AJB itu tertera pembayaran uang dari penjual, dari pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual, seolah-olah seperti itu, sekian M, saya lupa nilainya, itu pura-pura tidak ada kenyataannya, sertanya nggak ada uang beralih. Pak Idris tidak menerima uang sesen pun atas terjadinya jual beli tersebut. Itu satu. Kedua, yang namanya akte jual beli itu harus ada bayar pajak. Pak Idris tidak merasa bayar pajak karena memang dia ngerasa terima uang di situ. Ketiga, pada saat transaksi, pada saat jual beli juga pejabat PPAT dari pihak kecamatan tidak ada di situ. Sementara yang namanya akte jual beli para pihak menghadap di hadapan kami PPAT. Ada kalimat pembuka seperti ini, itu tidak ada pejabat PPAT-nya pada saat itu. Makanya benar putusan hakim bahwa perkara ini adalah perkara perdata, bukan perkara pidana, karena ada hak-hak keperdataan yang melekat sama dia gitu. Makanya dalam putusan hakim tersebut harus ada kebertaan yang harus diselesaikan, karena di situ ada proses peralihan jual beli yang tidak dilakukan, yang tidak sempurna. Misalnya dari Pak Idris ke Pak Rusli hanya lisan, dari Pak Rusli ke Mat Solar cuma kwitansi, tiba-tiba ada pembebasan jalan tol. Nah, disinilah ada kerancuhan. Jadi basicnya dia masih tanah itu belum balik nama. Endang menilai upaya memenjarakan kliennya adalah langkah yang salah karena akan menimbulkan masalah baru. Seharusnya pihak Mat Solar fokus pada mediasi terkait pencairan uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan saja. Nah, makanya kemarin putusannya menjadi putusan keperdataan. Kenapa begitu? Yang pertama, saya kasih contoh tadi, kalaupun seandainya dipaksakan, putusan itu dinyatakan terbukti Pak Idris bersalah, dihukum pidana 2 tahun misalnya, atau sekian tahun ini. Pertanyaannya, apakah uang 33,3 M yang dikonsinyasikan secara serta-merta pindah ke Pak Mat Solar? Kan tentu tidak bisa. Artinya pidana ini bukan solusi, bukan penyelesaian masalah, karena kalaupun dianggap terbukti, itu pun tidak serta-merta
beralih ke Pak Mat Solar. Mohon maaf nih kepada klien saya, sekasih ekstrim lagi. Pak Idris seandainya dipaksa terbukti di penjara, kemudian sampai meninggal di penjara misalnya gitu ya, itu pun sama, lebih parah lagi, tidak beralih uang 3,3 M yang dikonsumsi kepada Mat Solar, malah dulu tambah rumit, ahli warisnya yang turun. Itulah yang membuktikan bahwa masalah ini adalah masalah perdata, bukan masalah pidana. Nah, jadi solusinya salah untuk mempidana orang, karena bukan target. Seharusnya target dia itu yang 3,3 M tuh bagaimana kembali kepada Mat Solar. Gitu seharusnya, targetnya ke situ. Bagaimana solusinya agar uang dia itu kembali ke Mat Solar, bukan mempidanakan orang. Kalau mempidanakan jadi masalah yang berbeda, jadi malah tambah besar masalahnya. Akhirnya timbul masalah-masalah baru setelah perkara ini selesai gitu. Klien saya sudah ditahan 3 bulan, baru kemarin lepas, saya keluarkan dari penjara setelah putusan dinyatakan lepas gitu. Nah, putusan dinyatakan lepas, namanya perbuatan ini adalah perbuatan perdata seperti yang saya jelaskan tadi, bukan perbuatan pidana atau onslah panlek perpogi istilahnya gitu. Sehingga perkara ini ya salah kalau dipidana, karena bukan solusi. Solusinya adalah perdata, selesaikan dulu perdatanya gitu, dengan cara negosiasi, perdamaian, mediasi, atau dengan cara litigasi ke perdata. Siapa yang berhak di atas tanah tersebut? Status uang konsinyasi tersebut sekarang menjadi status quo. Pak Mat Solar juga nggak bisa ngambil, Pak Idris juga nggak bisa ngambil, karena dalam konsinyasi itu ada uang 3,3 ini ada sengketa. Sehingga solusinya, langkah yang terbaik menurut saya adalah dengan cara berdamai, dengan cara bermediasi, damai, rukun. Dah pasti bisa diambil kalau perdamaian itu bisa dicapai, bukan cara mempidanakan. Makanya solusi tadi saya sampaikan tadi, solusi perdamaian itu menghadapi permasalahan hukum itu hilangkan rasa dendam, dengki, emosi, berburuk sangka, saling menyakiti. Damai itu nomor 1, pasti selesai. Kalau mempidana itu nggak selesai, malah ada korban. Syukur, alhamdulillah nih, korban ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Bayangkan kalau Pak Idris ini pada saat itu meninggal, selamanya nggak bisa diambil itu uang konsinyasi, karena turun ke ahli warisnya udah sakit hati kan, gitu. Nah, itulah bukan solusi. Inilah membuktikan bahwa masalah ini masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan upaya damai. Itu, dan masalah perdata, bukan masalah pidana. Nggak ada pidananya di sini. Jadi sudah tepat peraturan hukum. Jadi penerapan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim itu sudah benar, sudah bagus di situ. Selama tidak ada perdamaian, uang tersebut tetap status quo, nggak bisa diambil. Apalagi sekarang putusannya mengatakan onslah panlek perpogi. Itu, dan lu udah tahu ini masalah perdata. Perdata selesaikan dulu. Kalau perdata tidak selesai, ya selesai masalahnya. Jadi kembali kepada perdata. Meskipun kliennya sudah dibuih selama 3 bulan, namun Endang masih membuka peluang damai melalui mediasi. Jika pihak Mat Solar menolak mediasi, Endang akan menempuh jalur litigasi. Langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh oleh klien, pertama, beliau sudah menyatakan membuka peluang perdamaian kepada Pak Mat Solar. Walaupun beliau sudah ditahan 3 bulan, beliau tidak dendam. Ayo, itu terbuka untuk damai. Ya, silakan berdamai. Nah, kalau langkah perdamaian tidak selesai juga, tidak ada titik temu juga, maka apabila putusan telah ingkrah, mau akan menempuh rencananya pra peradilan. Yang selanjutnya juga akan menempuh gugatan perdata, litigasi. Itu rencana upaya hukum yang akan ditempuh kemudian. Adapun alasan gugatan perdata adalah membatalkan akte jual beli yang ditandatangani di dalam tahanan dengan alasan pertama tadi tidak ada obyeknya, jauh sebelumnya tidak boleh ditransaksikan, terus tidak terima uang di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, kalau AJB-nya sudah dibatalkan, berarti basicnya kembali ke semula, ke ahli waris Pak Idris tanah-tanah tersebut, karena memang giriknya berasal dari Pak Idris selaku ahli warisnya.
Nah kalau sudah begitu, akhirnya yang bisa mencairkan ya Pak Idris. Akhirnya apa? Pak Masalah jadi nggak dapet. Itu konsekuensinya kalau gugat perdata. Nah makanya Pak Idris masih membuka peluang besar-besar. Silakan kalau mau rekaman, ayo gitu. Agar supaya tidak masuk ke litigasi. Selama melakoni profesinya sebagai advokat, Endang lebih mengutamakan proses mediasi. Karena selain memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mediasi lebih baik ketimbang bertarung di ruang sidang. Mediasi ini pun kalau kita ikat dengan akte pendading, jadi sama dengan putusan yang telah ingkrah, bisa dieksekusi. Seperti sama dengan putusan sidang. Jadi nebis ini kalau digugat, nggak bisa digugat dengan asas mediasi ini. Inilah yang saya tulis dalam disertasi saya tentang penyelesaian sengketa melalui perdamaian pada sistem peradilan perdata sebagai penyelesaian rasa keadilan di Indonesia. Itu. Jadi dengan mediasi itu paling bagus. Dia bisa eksekusi, bisa cepat, sama-sama menang, menghemat biaya, jauh kebanding di litigasi. Dalam hal ini juga karena disertasi saya tentang mediasi, sehingga saya membuat buku tentang mediasi dalam hukum acara perdata Indonesia sebagai berbagi pengalaman saya dalam hal mediasi, karena saya juga sudah beberapa kali melakukan mediasi dan tercapai masalah perdamaian ini di antara para pihak. Ternyata itu jauh lebih menguntungkan mediasi itu kebanding sengketa, jauh lebih menghemat biaya kebanding sengketa, dan sama-sama menang, sama-sama antara para pihak timbul rasa persaudaraan, tidak ada saling dendam dan lain sebagainya, dan mencegah penumpukan perkara karena mediasi juga sama dengan putusan sama dengan putusan yang telah ingkrah. Jadi akte pendading dengan putusan ingkrah itu sama kekuatannya. Jadi sama-sama bisa dieksekusi, sama-sama tidak dapat digugat ulang. Jadi lebih bagus dengan cara mediasi ini. Makanya saya sarankan dengan mediasi para pihak, cobalah selesaikan masalah ini dengan cara mediasi. Alhamdulillah, setelah klien saya dilepas dalam penjara, saya ada rasa selaku profesi kepuasan tersendiri karena dapat mencari kebenaran material dalam perkara ini. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kalau yang benar disalahkan, ternyata kebenaran itu tetap ada. Buktinya sekarang, ternyata kebenaran itu tetap timbul. Buktinya sekarang, seorang sudah ditahan, toh sekarang dilepaskan lagi bahwa perbuatan ini adalah perbuatan perdata. Walaupun memang yang dilawan adalah orang yang sudah ya sama Pak Idris jauh gitu levelnya gitu. Namun Pak Idris sekarang sudah bisa mengimbangi. Dengan terbuktinya putusan itu menjadi lepas dan perkara ini bisa dimenangkan oleh Pak Idris, perkara pidana ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih nih kepada tim Pak Endang nih, Pak lawyer yang sudah membantu memenangkan perkara saya. Ya, dan saya bersyukur kepada Allah SWT menunjukkan yang benar itu benar dan pasti benar. Insya Allah kebenaran itu akan dibuktikan. Pada saat ini saya beserta keluarga tentunya mengucapkan rasa syukur ya, perjuangan tim Pak Endang yang membantu dengan segala usahanya ya. Alhamdulillah saya bebas dari tuntutan hukum pidana. Mudah-mudahan saya kumpul lagi sama keluarga sehat, dan saya ingin konsen dulu sementara ya, dan semuanya itu hal-hal yang menyangkut urusan yang belum selesai barangkali saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Endang selaku tim lawyer saya. Dan ya saya berdoa mudah-mudahan tidak ada kesulitan ke depan. Dan ya saya ucapkan terima kasih ya Pak Endang ya, tim Pak Endang ya. Mudah-mudahan perjuangan ini kayaknya belum berhenti sampai di sini, masih ada kelanjutan, tapi saya sementara konsen dulu dah gitu ya, untuk memulihkan memulihkan kondisi yang selama kurang lebih 3 bulan lah, kita dalam posisi tahanan lah ya,
mudah-mudahan ya ini kondisi saya akan lagi kembali kepada fit ya, supaya fit dulu. Kali itu ucap terima kasih pada Bapak kayak ya, terima kasih begini. Ini apa Pak Jendang ya. Semoga Allah balas kebaikannya.